Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasanya, sebelum hari ini kita melanjutkan segala kegiatan kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami, yang telah menciptakan langit dan bumi bersama dengan segala isinya. Termasuk kami di dalamnya, manusia yang Kau kasih, Kau cintai, yang hari ini kembali kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Setiap berkat yang akan kami nikmati. Tapi sebelumnya kami mau mendengarkan suara Tuhan yang menjadi dasar bagi kami untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini, supaya lewat segala sesuatu yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini Selasa 9 Juni 2026 diambil dari Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 yang dibacakan oleh Lansia HKBP Petukangan. Daniel biddu tolu ayat 10 tolu doot 10 alu. Molo hani dibatami na holoy hami. Sai paluon na dohami siya liang pamurunan na marnalanalay. Do siya tangammu alira janami. Alay nang solo morohana ikoboto mudo alira janami. Na so olo hami mamele tuak kadebatamu. Manang marsoba tuganagana sere naung pinajongjongmi. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sekalipun tidak, itu menjadi tema pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan hanya cerita tentang 3 pemuda yang berani. Ini adalah cerita tentang iman yang tetap berdiri ketika hidup tidak mudah. Sadrak, Mesak, dan Abednego berdiri di depan Raja Nebukadnezar dengan ancaman yang nyata. Mereka akan dibakar hidup-hidup, tetapi mereka berkata, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya pun tidak, kalimat ini sangat mengguncang iman. Mereka tidak berkata kami pasti selamat, kami pasti tidak masuk api. Tuhan pasti membuat semuanya mudah. Mereka tidak berkata demikian. Inilah iman yang jarang dimiliki manusia. Karena seringkali kita mencintai berkat Tuhan, tetapi belum tentu mencintai Tuhan sepenuhnya. Kita mudah berkata Tuhan baik saat doa dijawab. Tetapi apakah kita masih tetap berkata Tuhan baik ketika kita hidup terasa berat? Apakah kita tetap setia saat sakit belum sembuh, saat ekonomi sulit, saat keluarga bermasalah, saat doa belum dijawab, saat pelayanan melelahkan, saat hati kecewa? Inilah pertanyaan besar iman. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan sekalipun keadaan tidak sesuai harapan? Banyak orang percaya kepada Tuhan selama semuanya nyaman. Tetapi sedikit orang yang tetap percaya ketika harus melewati dapur api kehidupan. Padahal justru di dalam api itulah di sana iman dimurnikan. Emas yang murni tidak dibentuk di tempat dingin, tetapi di dalam panasnya api. Demikian juga iman kita. Kadang Tuhan mengizinkan tekanan bukan untuk menghancurkan. Bukan karena Tuhan meninggalkan, tetapi karena Tuhan sedang membentuk iman yang dewasa. Dan lihatlah, ketika mereka tetap setia, Tuhan sendiri hadir di tengah dapur api itu. Artinya, kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu membuat hidup bebas masalah, tetapi membuat kita tidak pernah sendirian di tengah masalah. Hari ini mungkin ada yang sedang berada dalam api kehidupan. Air mata tidak diketahui orang lain. Hati lelah, pikiran penuh ketakutan, hampir menyerah. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan lepaskan imanmu. Karena seringkali mukjizat terbesar bukan saat api langsung padam, tetapi saat kita tetap bisa berdiri teguh di tengah api itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita tetap menyembah Tuhan hanya karena mukjizatnya? Ataukah kita tetap menyembah Dia karena Dia memang layak disembah? Dan iman sejati berkata, Tuhan,
sekalipun tidak, aku tetap milik-Mu. Amin, kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus Anak Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kami untuk tetap setia sekalipun situasi keadaan yang kami hadapi sepertinya tidak akan lagi mampu untuk menyelamatkan kami, menolong kami. Tapi dalam kondisi yang demikian, iman kami tetap setia hanya kepada Engkau. Apapun konsekuensi yang harus kami hadapi ketika kami memilih, kami mengambil keputusan untuk tetap setia percaya kepada Tuhan, maka kami terlalu yakin bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kami. Karena itu ya Bapa, hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap tantangan, setiap kesulitan apapun itu bentuk yang kami hadapi, dipastikan iman kami tetap setia kepada Engkau. Bapa, terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan dan selamat beraktivitas di dalam Tuhan, selalu ada pengharapan.